Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faris Nurrahim Naim Syafi'i dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang project dari Python, dari apa namanya? Dari program-program yang kita udah buat sebelumnya. Kita kan sebelumnya udah belajar tentang setup Python. Nah, kita akan membuat project tentang apa ya, bagus. Ini kita akan membahas pada video ini tentang penjelasan proyek. Jadi nanti ada dua proyek yang kita akan buat. Terus saya akan menjelaskan juga flowchart dari proyek yang akan dibuat. Nah, proyek yang pertama adalah kita akan membuat flashcard, di mana flashcard ini ada langkah satu adalah menerjemahkan kata, kemudian membuat kartu, lalu tambahkan kartu dalam list. Jadi nanti kita membuat program, kita minta si user memberikan kata apa yang ingin diterjemahkan. Nah, misal kayak kata rumah, kita si user nyetor kata rumah, terus nanti setelah itu rumah itu dibuat kartu dan terjemahannya. Jadi kayak rumah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian setelah diterjemahkan jadilah sebuah kartu, lalu kartu itu ditambahkan di dalam list. Itu untuk langkah pertama. Kemudian langkah kedua, si kita menanyakan lagi kalau user nih mau menambahkan kartu lagi apa enggak. Nah, kalau jawabannya iya, maka kartu itu disimpan. Kalau tidak, maka tidak. Kemudian, langkah ketiga adalah pada output tampilkan kartu yang telah disimpan. Seperti itu. Nah, ini untuk flowchart program pertama. Di sini start, kemudian get card list from file. Mendapatkan apa, list kartu dari file yang kita buat, terus mendisplay kartu-kartu itu yang di dalam file itu. Kemudian menanyakan kepada user kata apa yang ingin diterjemahkan. Nah, kemudian kata tersebut, kata yang diberikan oleh si user ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nanti kita buatnya. Teman-teman bisa juga membuat translate ke dalam bahasa Spanyol, bisa. Kemudian bisa juga translate ke bahasa harimau, bisa. Bahasa kucing, bisa. Tapi kan, tahu kita lanjut aja dah. Di sini kita akan membuat translate bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah ditranslate, kartu dibuat dan ditanya lagi nih, apakah kartu itu ingin di-save oleh si user apa enggak. Kalau jawabannya yes, maka kita lanjut ke sini. Si kartu yang tadi kita buat itu ditambahkan ke dalam list. Kemudian kalau jawabannya no, no. Kemudian kalau jawabannya no, maka ditanya lagi, user want to continue adding words. Apakah user ini ingin menerjemahkan sebuah kata lagi atau tidak gitu. Kemudian kalau jawabannya yes, kita ke sini naik kembali ke pertanyaan awal. Kata apa yang ingin user itu kan translate, terus kata itu ditranslate, kemudian dibuat kartu kalau dia ingin memasukkan dalam list. Yes, kalau no, kita lanjut lagi. Nah, kalau jawabannya di sini lagi yes, dia akan mengulang pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian kalau jawabannya no, maka ditanya lagi nih si user, apakah user mau menyimpan kartu-kartu yang telah dia masukkan tadi, yang telah dia save tadi ke dalam file. Nah, kalau jawabannya iya, maka kartu itu di save ke dalam file. Kalau no, maka sudah selesai. Oke, langsung aja kali ya kita masuk ke programnya. Oke guys, nih kita udah masuk di programnya. Nah, kita akan menjelaskan kita menggunakan library OS
seperti pada penjelasan di video sebelumnya, OS itu apa, terus kita pakai ini, dan juga kita mengimport, mengimport, kita kita mengimport ah, kita mengimport translator nih. Nah, kita mengimport ah, kita mengimport translator dari Google Translate gitu teman-teman. Jadi kita from Google Trans import translator gitu. Nah, terus translator ini kita menjadikan sebagai variabel translator. Kemudian ini variabel cards ini untuk kartu-kartunya. Nah, di sini kartunya masih kosong gitu, teman-teman. Kemudian kita membuat filenya dengan nama kartu belajar bahasa .txt. Kemudian kita jadikan menjadi variabel file name gitu, teman-teman. Nah, untuk lanjut ke program selanjutnya kita running dulu ya. Nah, di sini ada pertanyaan pernyataan daftar kartu saat ini berisi 0 kartu. Nah, ini yang di sini. Kartunya masih 0. Jadi, dia menyatakan daftar kartu saat ini berisi 0 kartu di sini. Nah, ini ada fungsi display kartu yang ada. Jadi, karena cards-nya ini di sini masih 0, maka dia daftar kartu saat ini berisi 0. STR ini cards tambah kartu gitu. Kemudian lanjut ke oh ya, ini dengan rumus-rumus ini ya. Kemudian ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan terjemahan bahasa Inggris. Nah, ini dari di sini. Nah, ini udah masuk di fungsi membuat kartu. Di sini ada pertanyaan, ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan terjemahan bahasa Inggris. Nah, karena kita ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris nih, bisa juga minta untuk diterjemahkan ke bahasa harimau, ke bahasa Spanyol gitu, bisa. Terus ini kita jadikan sebagai kata Indonesia, jawabannya nanti. Kata Indonesia, terus translate word, translate kata dari kata Indonesia ini gitu. Nah, kemudian variabel kartu barunya itu akan menyatakan variabel dari ini dan variabel dari ini gitu. Terus yang di print kartu baru titik 2 new card gitu. Jadi nanti output dari fungsi ini adalah kata dari bahasa Indonesianya, kemudian ini hasil translate-nya di situ. Terus kita tanya lagi nih si user, apakah dia ingin menyimpan kartu ini? Nah, ditanya apakah dia ingin menyimpan kartu yang dia masukkan tadi? Kalau jawabannya ya, maka eh, maka kartu yang tadi itu disimpan. Kalau tidak, maka dibuang. Enggak, bercanda. Maka selesai. Tidak diapa-apain. Terus kita lanjut ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan terjemahan bahasa Inggris. Kita misal kata halo. Kok di situ? Salah ya. Di sini. Halo. Enter. Nah, ini outputnya kartu baru adalah halo, hello. Nah, kayak ini tadi. Di mana ya? Hmm, di atas kali. Nah, ini. Ini outputnya. Print kartu baru titik 2 new card. Nah, new card ini kan tadi variabelnya isinya word kata bahasa Indonesia dan kata bahasa Inggris. Ini outputnya kata bahasa Indonesianya halo, kata bahasa Inggrisnya hello gitu.
Dan harus diperhatikan baik-baik, ini hello-nya huruf besar. Jadi nanti kita tersimpan di sininya itu huruf besar. Terus, nah karena kita jawab tadi ya, maka dia eh oh ditanya dulu nih, apakah apakah kamu ingin menyimpan kartu? Ini yang ini. Apa fungsi menyimpan kartu ke file? Bukan ini, Deng. Nah, ini membuat kartu. Lanjutan dari sini ya. Apakah kamu ingin menyimpan kartu? Nah, kalau jawabannya ya, maka tersimpan. Gitu. Coba kita jawab ya. Oke. Nah, ini dia nanya lagi nih. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Nah, kalau jawabannya ya, maka dia terulang kembali dengan seperti sebelumnya. Coba ya. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Kita jawab ya. Nah, ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Nah, karena kita jawab ya, maka dia terulang lagi ke sini. Ketik sebuah kata itu. Nah, misal kita tambahkan nih katanya adalah apa bagus ya? Rumah. Kita enter, maka hasilnya adalah rumah, house, seperti tadi. Nah, apakah kamu ingin menyimpan kartu ini? Kita jawab ya. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Nah, di sini kita coba jawab tidak. Nah, maka karena kita udah jawab tidak, oh di sini, maaf, kita kembali ke pembahasan di sini. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Nah, kalau jawabannya ya, maka dia terulang while ke atas lagi. Nah, tapi kalau jawabannya tidak, maka dia stop. Sampai di situ saja hubungan dia dan dia. Ya, maafkan. Malum udah malam ya. Terus kita lanjut ke pembahasan simpan kartu ke file. Di mana? Oh, simpan kartu ke file. Nah, ini fungsi simpan kartu ke file. Kalau jawabannya ya, maka ke print nih menyimpan kartu. Terus dibuka file name tadi yaitu kartu belajar bahasa .txt. Terus gimana tadi ya? Terus di print ala-ala menyimpan kartu gitu, titik-titik itu sebagai ala-ala. Terus ini with open file name-nya tadi eh, kartu bahasa apa tadi itu. Terus ini apa kartu-kartu yang tadi itu ditulis, write di file itu. Nah, ini file.write string kartu-kartu yang tadi. Jadi semuanya itu ditulis ke dalam file yang kita buat, yaitu file file kartu belajar bahasa. Ini. Oke, simpan kartu ke file, kita jawab ya. Maka menyimpan kartu program selesai. Nah, kartu-kartu tadi itu udah disimpan di file. Ini adalah kartu akhir, ada kartu halo yang bahasa Inggrisnya hello, terus kartu rumah yang bahasa Inggrisnya house. Itu di sini. Apa namanya? Print kartu akhir cards ini adalah dari variabel yang mana? Nah, yang ini dia masuk ke dalam list gitu, teman-teman. Nah, misal kita mulai lagi nih programnya, kita running lagi. Maka yang berjalan adalah yang di atas. Oh, udah di atas nih. Nih, daftar kartu saat ini berisi 2 kartu.
Def retrieve card from file. Nah, ini membuka file, membaca membaca apa namanya ya? Nah, pokoknya di sini dia membuka file yang tadi udah kita masukkan kartunya. With open file name, dia membuka kartu belajar bahasa, kemudian membacanya menjadi file. Ya, jadi seperti itulah ya teman-teman. Kemudian dia keluarkan nih, dia keluarkan kartunya dengan list-listnya, gitu. Kemudian list-listnya ini adalah hello, bahasa Inggrisnya hello, kemudian rumah, bahasa Inggrisnya house. Nah, kemudian dia lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan terjemahan bahasa Inggris. Misal kita pakai kata ya. Nah, terbentuklah kartu baru ya yang bahasa Inggrisnya yes, gitu teman-teman. Jadi kita udah ada 3 kartu, yaitu kartu halo, rumah, dan ya. Apakah kamu ingin menyimpan kartu ini? Kita jawab ya. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Kita jawab tidak. Biar selesai dah. Nah, simpan kartu ke file? Tentu. Ya, jadi kita udah punya 3 kartu. Kartu halo, kartu rumah, kartu ya. Menyimpan kartu, program selesai. Nah, jadi kartu-kartu ini udah kesimpan ke dalam file kartu bahasa belajar. Kaladeng kartu belajar bahasa gitu. Jadi dalam file kartu belajar bahasa itu ada 3 kartu. Kartu halo, kartu rumah, kartu ya. Nah, dan bahasa Inggrisnya adalah hello, bahasa Inggrisnya house, bahasa Inggrisnya yes. Seperti itu. Kita lanjut ke project kedua. Nah, di project kedua ini teman-teman adalah lanjutan dari project sebelumnya, yaitu proyek 1. Nah, kita ngapain aja nih di proyek 2? Nah, di langkah 1 kita memastikan terdapat flashcard kemudian kok kemudiannya di situ. Nah, pastikan terdapat flashcard tadi udah kita buat data filenya ada 3 kartu tadi. Terus kemudian kartu-kartu itu diambil gitu. Nah, kemudian langkah 2 user disuruh menebak kartu, menebak bahasa Inggrisnya gitu ya teman-teman. Misal tadi halo, halo tuh tadi kartunya bahasa Inggrisnya apa, seperti itu. Kemudian langkah ketiga hitung durasi kuis. Kan kita langsung lanjut ke flowchartnya. Nah, di sini start, kemudian card file exist. Nah, kalau kartunya ada, maka dia lanjut. Kalau kartunya tadi tidak ada, maka dia keluar. Tapi karena tadi kita udah buat file kartunya, maka kita yes, ada itu kartunya. Kemudian mengambil kartu dari file itu dan membuat timer. Kemudian any card left in card list. Nah, kalau jawabannya yes, maka kita suruh si user itu make the user guess a random card. Nah, ini si bentar. Ini kartunya udah keluar, terus kita nyuruh si user menebak kartu random. Terus kalau jawabannya benar, answer is correct. Kalau jawabannya benar, maka kita lanjut ke kartu selanjutnya. Terus kalau jawabannya salah, dia akan disimpan dulu, terus lanjut ke pertanyaan kartu selanjutnya. Terus kalau udah semua nih, udah semua selesai, no, terus waktunya selesai,
terus durasinya dikeluarkan dan selesai. Kita langsung aja ke programnya teman-teman ya. Kita masuk ke programnya. Nah, kita masuk di sini. Games tebak kartu. Di sini ini hapus dulu dah. Kalian nggak boleh lihat. Nah, di sini import kita pakai library OS. Library ini library random karena kita akan memilih kartu random secara acak untuk disuruh si usernya tebak. Terus import time. Nah, di sini kita ambil dari file kartu belajar bahasa tadi. Terus di sini ini listnya sebagai kartunya. Kita langsung running aja. Nah, kamu memiliki 3 kartu untuk ditebak. Di sini di batas kota ini bercanda. Mana ya? Kamu memiliki. Nah, ini karena tadi kan kita udah punya 3 kartu ya di file kartu belajar bahasa. Maka dia outputnya mengatakan kamu memiliki 3 kartu untuk ditebak. Bersin dulu ya, bersin dulu. Hacu. Nggak jadi, nggak jadi keluar. Maaf, flu. Ini mana ya? Nah, aduh, flu lagi. Nah, kita mengambil dari fungsi ini dijadikan sebagai variabel kartu cards terus print kamu memiliki bla 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 kartu untuk ditebak. Nah, karena kita pakai kartu ini dari file ini, maka yang kartu tadi udah ada 3, tapi kalau ininya dirubah maka belum ada gitu. Tapi karena kita udah isi, ngerti lah ya, ngerti. Oke. Kemudian input kita membuat pertanyaan, siap, tekan enter untuk mulai. Oke, kita tekan. Apa terjemahan dari halo? Kita naik dulu ya. Hmm, Nah, ini dulu kita jelaskan. Nah, kan tadi kita ngambil kartu dari ini ya. Kalau kalau di flowchartnya itu, kalau tadi misal dalam list itu tidak ada kartu, maka yang ke print adalah yang ke output itu adalah belum ada kartu tersedia. Silahkan buat kartu terlebih dahulu. Nah, kita harus buat kartu terlebih dahulu dari program ini gitu. Kemudian kita lanjut. Aduh. Nah, ini untuk mengambil kart apa? Mengambil kartu-kartu yang dari dalam file. Oke? Ngertilah ya. Iya. Aduh, lu. Terus ini, bentar. Nah, di sini ada pertanyaan, apa terjemahan dari word word kata bahasa Indonesia? Nah, di sini kita membuat eh, apa namanya? Variabel untuk variabel cards dari indeks 0 kita jadikan sebagai variabel ini bahasa Indonesia. Indeks 0 ini apa ya tadi? Ya, pokoknya gitulah ya. Lupa. Terus sama juga ini bahasa Indonesia. Terus, if answer bahasa Inggrisnya benar, jadi kalau kita menebak bahasa Inggris dari kata halo ini benar, maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau salah, maka eh, yang ke print adalah salah. Terus nanti kalau salah si hello ini disimpan dulu, tapi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus nanti kalau udah selesai,
baru ditanyain lagi nih si hello. Misalnya kita jawab salah dulu ya. Apa benar dulu? Ya udah, benar dulu. Benar, benar. Terus ditanya apa terjemahan dari rumah. Kita jawab apa ya? Kita asal-asal dulu. Kita jawab misal pos. Salah, akan diulang lagi nanti. Nantinya itu sekarang ternyata. Ya udah kita jawab benar. House. Benar. Apa terjemahan dari ya? Mau bersin. Terjemahan dari ya, yes. Oke, program selesai. Kamu berhasil menebak semua kartu dalam 158 detik. Ini adalah untuk timenya. Nah, ini kita mengatur variabel, mengambil apa namanya ini ya? Mengambil modul time yang dijadikan sebagai variabel waktu waktu mulai. Terus kita ambil lagi modul time yang dijadikan sebagai waktu waktu pas udah selesai. Terus eh, untuk menentukan berapa lama kita menebak kartu, kita membuat variabel durasi yang integernya dari time time kita terakhir selesai dikurang time waktu kita mulai. Terus kamu berhasil menebak semua kartu dalam string duration tambah kata detik. Terus print program selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah, tapi kita belum sampai di situ saja, masih ada. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, rekomendasi peningkatan. Rekomendasi dari saya mungkin ini, user bisa memilih bahasa sumber dan bahasa tujuan. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya kayak tadi di awal. Ya pokoknya gitulah ya. Udah flow. Terus program berbentuk antarmuka grafis. Maksudnya tuh kayak dalam bentuk aplikasi yang bisa kita tidak terpaku di teks-teks itu, tapi ada desain-desain yang unik dan menarik seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai situ saja dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Mohon maaf dari kesalahan-kesalahan kata yang mungkin dari mulut saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.